Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningsih dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema penting kali ini mengenai pengaruh rokok terhadap kesehatan paru. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Kolanda Maria Septauli SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Kolanda yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Kolanda, apa kabar? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Dokter, aku senang deh bertemu dengan dokter hari ini. Bahas khusus ya dok ya, pengaruh rokok terhadap kesehatan paru. Nah ini orang-orang udah banyak yang tahu ya, bahkan kan di iklan-iklan rokok sendiri juga pasti dia selalu didengungkan, wah rokok tuh maaf membunuhmu gitu ya dok. Ya kita udah dikasih tahu bahwa ini bahayanya tuh bisa ke organ apapun gitu. Salah satunya yang kita bahas ini khusus kan dokter spesialis paru nih, jadi pengaruh rokok terhadap kesehatan paru gitu ya dok ya. Sebetulnya rokok ini sendiri apa sih yang membuat dia sangat berbahaya dokter? Ada kandungan apa sehingga nih tema ini akan sangat menarik untuk dibahas dan resiko ke depannya juga seperti apa tentunya ya dok ya? Oke, jadi memang di dalam rokok itu banyak sekali kandungannya yang ternyata adalah karsinogenik sifatnya ya. Jadi bahan-bahan yang sebetulnya itu tidak untuk dihirup ya. Jadi ada kadmium, ada benzopiren, dan selain itu juga di dalamnya memang mengandung nikotin ya karena dari bahan-bahannya. Nah, nikotin ini ternyata juga bisa menyebabkan ketergantungan ya. Jadi ada reseptor kita di otak yang menangkap nikotin, lalu mengeluarkan zat gitu ya, yang menyebabkan kita kecanduan. Jadi setelah merokok rasanya nyaman gitu ya, tapi setelah berhenti kemudian dia rasa tidak nyaman, akhirnya mau merokok lagi. Akibatnya sulit sekali untuk memutus siklus seseorang untuk berhenti merokok. Nah, yang lebih bahayanya lagi, bahan-bahan selain itu di dalamnya itu sebetulnya adalah bahan-bahan yang karsinogenik, berbahaya. Jadi kalau memang dihirup sekian lama ya, bisa paling banyak memang menyebabkan kanker paru ya. Karsinogenik itu pasti orang berpikirnya langsung zat-zat ke yang resiko kanker gitu betul, ya dok ya. Ya. Oke, tapi tadi memang nih nikotinnya sendiri tadi adiktif ya dok ya. Belum pernah adiktif. Merokok sih, jadi nggak tahu ya dok ya, dan jangan sampai juga gitu. Ya, tapi betul. memang ya seperti itu ya dok ya, ketika sudah kenal gitu, jadi seperti ketagihan sulit untuk berhenti gitu ya dok ya. Tapi ini bahayanya orang tadi karena karsinogeniknya ini lebih fokus ke kanker paru. Padahal mungkin ada penyakit kronik lainnya yang mungkin pada perawatannya juga mirip-mirip, maaf untuk pasien kanker juga gitu ya dok ya. Seperti apa itu dokter? Jadi memang intinya rokok ini adalah musuh besarnya kesehatan paru ya. Karena nggak cuma kanker aja. Selama ini mungkin di iklan-iklan digaungkannya tentang kanker aja gitu ya. Padahal kanker itu kan jangkanya lama ya, mungkin 20 tahun lagi. Perjalanan penyakitnya panjang ya dok. Padahal ada penyakit-penyakit yang menguntit yang sangat dekat sebetulnya. Salah satunya adalah infeksi paru ya, yang kita kenal sudah lama sekali di Indonesia itu TB paru. Jadi memang dari beberapa penelitian, pasien-pasien yang merokok dan itu rata-rata memiliki 2 kali kemungkinan lebih besar untuk kena TBC paru ya. Kemudian pasien-pasien yang TBC dalam pengobatan tapi tetap merokok, maka akan parunya lebih rusak, lebih mudah mengalami batuk darah, dan sulit sekali untuk penyembuhannya. Jadi biasanya mereka pengobatannya lebih lama akhirnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di paru ini memiliki silia ya, atau bulu getar di sepanjang saluran paru, juga dilapisi oleh cairan. Nah, silia ini fungsinya adalah mengeluarkan bakteri ya. Jadi setiap ada masuk bakteri disapu gitu ya. Normalnya seperti itu. Tuhan udah ciptain sangat lengkap ya, supaya seseorang tuh tidak mudah sakit gitu ya. Dan cairan yang di sepanjang saluran paru itu ternyata juga mengandung sistem imun ya, cairan imun gitu. Dia juga berfungsi untuk membunuh bakteri atau debu, partikel-partikel yang masuk ke dalam paru. Nah, ketika seseorang merokok, pertahanan ini semuanya hancur, sehingga bakteri, virus itu mudah sekali untuk masuk
dan bersarang di paru menyebabkan infeksi. Oh, gitu. logika awamnya apa ya? Jadi lebih imunnya jadi lebih Mudah rendah, sakit, jadi iya. lebih mudah terinfeksi Betul, TB lebih paru mudah. ataupun penyakit paru lainnya yang Betul. mungkin sifatnya seperti akut di awal gitu, Dok. Betul. Tapi lama-lama jadi kronik karena ya mungkin keluhannya jadi Betul. Salah makin satunya berat. ada juga penyakit obstruktif kronik ya, itu disebabkan oleh rokok. Mungkin nggak langsung infeksi, tapi ketika merokok itu paru kita tuh memiliki sistem yang langsung ada danger nih. Jadi dia bikin respon inflamasi, sehingga di paru ini akhirnya dihasilkan banyak kolagen, terbentuklah jaringan fibrosis atau jaringan parut. Kayak kalau kita luka tuh kan ada jaringan sisa ya, jaringan parut. Nah itu bisa terjadi juga di paru. Oh, jaringan parut ya. Iya, sehingga paru yang harusnya bisa mengembang dengan baik, mengembang mengempis, itu dia kehilangan elastisitasnya. Jadi Maka, penurunan fungsi. betul, pasiennya perubahan jadi anatomis sesak. juga, Dok. Perubahan bentuk ya, Dok, ya? Perubahan anatominya. Oh, begitu. Jadi dia akhirnya menjadi lebih mudah sesak, sering sekali batuk, ya seperti itu. Belum lagi kalau sebelumnya dia udah ada riwayat penyakit alergi atau Ya. penyakit penyerta lainnya lah, Dok. Ya. Betul. Jadi seperti apa nih korelasinya juga, dokter? Jadi pada pasien-pasien yang misalnya punya penyakit bawaan misalnya asma ya, itu asap rokok ini bisa memicu memang untuk dia menjadi eksaserbasi ya, artinya kumat asmanya gitu. Kemudian juga dari beberapa penelitian ternyata diketahui pada dewasa dan anak orang yang merokok itu 2 kali lipat ternyata lebih kejadian asmanya lebih tinggi gitu. Karena tadi ya terjadi ketidakseimbangan dari imunitas yang ada di dalam saluran pernafasan. Oke, gitu. belum lagi ini kan sekarang lagi pandemi COVID-19 gitu ya, Betul. Dok. Ini jadi semacam dalam tanda kutip komorbid juga nggak sih, Dok, merokok ini faktor Oke. resiko yang jadi lebih rentan gitu Ya, barangkali atau memang bagaimana, Dok? dari sejak terjadi pandemi ini udah banyak banget penelitian ya yang menghubungkan antara bagaimana sih dengan kebiasaan merokok dengan kemungkinan terpajan COVID. Sebetulnya kalau mengenai resiko terpajan semua sama ya, tapi yang membedakan adalah ternyata di Cina itu sudah, dan beberapa penelitian lain ya di luar di Cina, di beberapa negara gitu ya, menyebutkan bahwa pasien-pasien yang merokok itu ternyata lebih banyak dirawat di intensive care, artinya dalam kondisi COVID yang berat. Gitu. Jadi kemungkinan akan lebih besar untuk jatuh ke dalam kondisi yang berat. Komplikasi yang cukup Betul, serius parunya begitu ya, Dok, ya? biasanya lebih berat kondisinya dibanding orang-orang yang tidak merokok. Nah, orang kan mindsetnya juga, saya nggak merokok gitu ya, tapi ternyata mendapati penyakit yang mungkin erat kaitannya dengan faktor resiko merokok. Rupanya dia nggak sadar kalau sama ini dia adalah perokok pasif gitu ya, Betul. Dok ya. Nah, bagaimana nih, Dok? Karena kan ada perokok aktif, ada perokok pasif, atau mungkin istilahnya apa, ada second hand, third hand smoker gitu ya. Bahayanya tuh apakah cukup serius juga, artinya lebih berbahaya yang mana, atau justru sama aja gitu, dokter? Oke, jadi memang istilah second hand dan third hand smoke itu baru beberapa tahun belakangan ini ya. Dulu kita taunya cuman orang yang merokok aja nih yang punya resiko. Ternyata orang yang berada di sekitar perokok itu punya resiko yang cukup besar untuk terkena penyakit pernapasan ya. Dari beberapa penelitian pun menyatakan bahwa banyak keluarga, misalnya istri dari perokok ya, itu ternyata memiliki penyakit kanker ya, seperti itu. Sudah beberapa penelitian memang menyatakan bahwa perokok pasif pun memiliki risiko yang cukup besar untuk terkena kanker juga, ya. gitu ya, Dok, ya. Kemudian istilah third hand smoke misalnya dari lingkungannya, misalnya dari sofa atau dari baju ya. Jadi itu direlasikan dengan kejadian pneumonia pada anak gitu. Jadi misal orang tuanya pulang dari mana gitu ya, tidak berganti Bersih-bersih dulu, pakaian ganti ya, pakaian. habis merokok kemudian menggendong anaknya atau apa, itu ternyata ada korelasinya dengan infeksi paru ya. Bisa pada menempel anak, iya, gitu ya, Dok, pada ya? anak juga seperti itu. Karena gini ya, Dok ya, karena kalau sudah terlanjur terjadi kerusakan di fungsi paru kita, tadi ada penurunan fungsi gitu, mungkin faktor resiko usia juga, kita nggak tahu juga ya, Dok ya, tapi intinya kalau sudah terlanjur tadi ada jaringan parut atau apa gitu, mungkin kedepannya ini akan seperti apa gitu, karena ada juga orang yang tidak menyadari memang nggak ada keluhan juga nih mungkin di awal, tahu-tahu Betul. sudah berat aja gitu ya, Dok ya. Jadi seperti apa itu, dokter, kalau kita bicara mengenai apa ya, kita mau arahnya mencegah juga sih gitu kan.
Jadi memang kalau seseorang sudah misalnya tadi ya parunya sudah keburu rusak misalnya kayak gitu, komplikasi apa saja sih akhirnya nanti bisa kemana-mana ya. Pertama kualitas hidupnya juga jadi rendah ya, bolak-balik ya, batuk, ya bolak-balik sesak, kemudian tentu saja paru kita ini kan adalah satu organ yang penting untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Tentu saja kalau oksigen kita rendah, maka kerja jantung akan lebih berat ya. Kemudian tubuh kita juga jadi nggak fit ya karena kurang oksigen ya. Sehingga itu yang bahayanya akhirnya bisa jadi lebih luas. Kemudian kalau memang sudah terlanjur merokok, memang sudah saat ini sedang dikembangkan program ya, program untuk berhenti merokok. Memang harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis paru ya, bekerja sama dengan dokter spesialis jiwa ya, karena pasti ada unsur-unsur psikologinya juga gitu ya. Rata-rata perokok itu gitu ya ada unsur depresinya, misalnya seperti itu ya. Jadi lebih sulit untuk berhenti. Nah sebetulnya ada beberapa cara ya yang dianjurkan, itu ada tiga cara. Yang pertama adalah berkomitmen berhenti seketika. Jadi dia harus mencari motivasi yang paling besar ya, apa sih alasan saya untuk berhenti. Misalnya anaknya sakit ya, demi anak saya supaya asmanya nggak kumat lagi misalnya kayak gitu. Atau ternyata dia punya sakit jantung gitu ya. Dia merasakan rasanya nggak enak sakit jantung, maka itu jadi motivasi terbesarnya. Atau motivasinya saya nggak mau cepat mati gitu, misalnya sering kan seperti itu. Mau melihat anak cucu di masa tua. Betul, sehingga harus punya motivasi yang kuat, kemudian dia berhenti saat itu juga. Ada yang bisa seperti itu dan biasanya keberhasilan lebih besar kalau dia punya motivasi yang sangat besar. Tapi ada juga yang mungkin motivasinya masih, aduh susah nih dok, masih seperti ini gitu ya. Saya masih suka pengen kalau hilang timbul lah ya. Hilang timbul. Biasanya bisa dilakukan cara misalnya dikurangi jumlahnya. Misalnya biasa merokok 1 bungkus ya, kemudian setengahnya, kemudian 1/4-nya, 1/3-nya, tapi itu harus komit. Jadi 1 minggu itu udah berhasil sampai misalnya 2 batang atau setelah itu bisa misalnya seminggu cuma 1 batang dan seterusnya. Kemudian sampai orang ini berhasil sekian bulan berhenti merokok. Biasanya sih kalau sudah 1 bulan berhenti itu lebih mudah untuk berhenti ke depannya. Jadi bertahap begitu. Betul. Ya, dok, ya. Atau bisa juga jamnya yang dimundurin. Misalnya pasien biasa merokok bangun pagi jam 7 langsung merokok. Nah, itu nanti dimundurin. Tahan sampai misalnya saya berhasil sampai jam 11 siang baru mulai merokok. Oke. Besoknya dimundurin lagi sampai jam 1 misalnya. Seterusnya sampai dia 1 hari bebas rokok. Itu kan jadi motivasi buat dia bahwa oh ternyata saya itu program bisa ya. Iya, saya bisa. Gitu ya dok gitu, ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya kan yang penting adalah niat tadi ya dok ya, atau kemauan yang tinggi untuk apa sih dia berhenti gitu ya dok ya. Tapi pada prinsipnya tadi begini ya dok ya, kalau kita bicara tentang itu kan udah terlanjur ke penanganan ya dok ya. Tapi memang bagusnya ini mencegah. Jadi tahu sebenarnya motifnya apa sih gitu kan pertama kali gitu kan. Dan tadi yang menarik juga paparan ya dok ya. Karena kalau dibilang perjalanan penyakit, sebenarnya paparan dalam artian tadi kebiasaannya ini seberapa bungkus atau itu akan mempengaruhi kerusakan atau penurunan fungsi parunya nih seperti apa juga dokter? Jadi memang betul ya, sudah banyak sekali penelitian bahwa yang menyebutkan bahwa semakin banyak jumlah rokok yang dihisap dan semakin panjang waktu dia merokok, maksudnya merokoknya antara yang 2 tahun dengan yang 10 tahun, resikonya akan lebih besar. Dengan yang lebih lama gitu ya, sudah senior merokoknya. Pastinya resikonya akan lebih besar gitu, karena memang sudah dibuktikan dengan beberapa penyakit itu rokok tuh betul-betul memiliki relasi ya terhadap kemungkinan untuk terkena penyakit-penyakit paru. Selain itu juga sebetulnya di luar paru pun banyak ya gitu. Tapi kan ini kita bahasnya kan khusus yang paru ini betul. Ya. Oke, baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya lebih detailnya lagi nanti seperti apa ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Dokterku, masih membahas mengenai pengaruh rokok terhadap kesehatan paru.
bersama dengan Dr. Kolanda Maria Septawuli SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan dokter, kita lanjutkan kembali ya dok ya pembahasan kita mengenai tema hari ini. Jadi kalau dipikir-pikir tuh dok, keluhannya ini atau tanda fisik barangkali mungkin anaknya jadi atau orangnya jadi kelihatan lebih seperti apa sih gitu ya dok ya, ketika seorang ini memang sudah mulai mengalami yang namanya kerusakan di parunya. Ciri-ciri umumnya tuh apa sih gitu ya, karena ini yang biasanya menjadi apa ya, kalau ada keluhan biasanya orang baru berobat gitu ya dok ya. Tapi apakah memang gejala ini di awal tuh memang nggak ada yang khas sehingga kita perlu lebih aware aja sih sebetulnya dokter? Jadi memang seseorang yang punya riwayat yang cukup lama untuk merokok, terus apa sih sebetulnya gejala yang sering dialami ya? Yang pasti pertama pasiennya ini sesak ya, jadi dia mengalami sesak dalam jangka waktu yang lama. Mungkin tadinya dia bisa beraktivitas olahraganya misalnya bisa lari sekian keliling, sekarang kok sudah mulai menurun ya. Kemudian batuknya jadi lebih produktif, banyak, jadi setiap pagi selalu batuk ya. Kemudian bisa juga kelihatan dari wajahnya kusam ya, terus bibirnya hitam ya, ujung-ujung jarinya kehitaman, itu salah satu tanda fisik gitu ya. Walaupun Walaupun nggak selalu memang, dan memang bahkan ada satu pasien yang memang pengalaman pribadi ya. Jadi ketika sebetulnya beliau ini mau operasi sesuatu lah ya, kemudian diperiksa kadar oksigennya kok dari saturasi di jarinya rendah sekali gitu ya. Pasiennya parunya sih sebetulnya dari gambaran fotonya tidak terlalu bermasalah ya. Tapi setelah saya tanya ternyata riwayat merokoknya cukup lama, lebih dari 20 tahun ya. Sehingga, dan dia memang merasa saya kayaknya udah mulai agak nggak kuat nih dok kalau misalnya jalan jauh gitu ya. Jari-jarinya juga gitu ya. sudah mulai mengganggu aktivitas. Kemudian sering batuk di pagi hari, bahkan kadang-kadang terbangun juga malam-malam batuk-batuk. Tidurnya nggak gitu. tenang dong. Betul, jadi paling sering sih memang itu ya gejalanya ya, bahwa sesak dan batuk yang produktif biasanya. Tadi kering ya? Apa Batuknya mungkin ada berdahak biasanya. Atau mungkin ada yang sampai kalau berdarah nih berarti ada tanda infeksi lain. Betul, Mungkin biasanya ada kalau demam gitu dok. Kalau sampai berdarah itu paling sering memang karena infeksi paru ya, baik itu disebabkan karena kuman Mycobacterium misalnya pada pasien-pasien TB ya, atau pasien yang menderita pneumonia. Biasanya infeksinya bisa karena bakteri atau bisa karena virus gitu. Sesak nih beda dengan nyeri dada ya dok ya? Iya, Kadang kan beda. suka bingung nih, mungkin apa dok, kalau ini lokasinya bisa apa ya, mudah ditunjuk gitu, spesifik, atau ya nggak jelas gitu, sulit dideskripsikan? Kalau pasien-pasien dengan penyakit paru akibat rokok atau PPOK biasanya sih jarang mengalami nyeri dada ya, tapi mereka sering sekali mengeluhkan sesak, sesak dan batuk yang produktif. Tersengal-sengal baru dibawa aktivitas sedikit udah lelah sesak, gitu, betul. sesak gitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau untuk gangguan menelan atau apa enggak biasanya ya, dok, tidak ya? banyak. Kecuali ada penyakit lain ya dok ya. Iya betul. Nah ini biasanya keluhannya ini berlangsung mungkin bagaimana dok? Apakah tadi ya bukan hilang timbul sih ya, jadi lebih ke lama-lama jadi berat gitu ya dok ya. Terus kemudian barulah dilakukan pemeriksaan lah ya dok ya, jangan ditunda-tunda juga. Nah biasanya untuk standar pemeriksaannya itu seperti apa sih untuk bisa dikatakan bahwa ini mulai mengalami kerusakan nih, Pak atau Bu bahkan? Sebetulnya kita harus mengevaluasi dulu ya, karena pengaruh rokok terhadap penyakit paru itu banyak sekali. Jadi kita harus melihat dulu arahnya kemana nih. Misalnya pasien ini lebih ke arah infeksi, maka kita harus melakukan pemeriksaan, tentu saja foto ronsen, kemudian pemeriksaan lab darah ya, untuk membuktikan, atau pemeriksaan dahak untuk membuktikan bahwa ternyata pasien ini mengalami infeksi. Tapi kalau pada kasus-kasus yang tumor paru misalnya, tentu saja kita melakukan CT scan ya. Kita lihat misalnya dari gambaran fotonya itu ada benjolan misalnya, kita lanjutkan ke pemeriksaan CT scan biasanya. Kemudian misalnya keluhannya bisa juga batuk darah pada tumor paru ya, maka kita harus mencari tahu, juga harus melihat usia ya. Biasanya pasien-pasien dengan tumor paru tuh usianya 40 tahun ke atas, lebih sering ya. Ini jadi, yang jinak apa ganas dok? Tumornya bisa jinak, bisa ganas, tergantung jenisnya. Betul, ya, jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya kita CT scan, terlihat nih tumornya. Jika memungkinkan kita melakukan teropong.
bronkoskopi namanya. Jadi Bronkoskopi. dimasukkan alat gitu ya untuk mengambil jaringan kalau memang terbukti di dalam saluran nafas itu ada benjolan. Itu kalau ke arahnya ke sana. Tapi kalau arahnya misalnya ke penyakit obstruktif atau asma, biasanya yang kita lakukan adalah pemeriksaan fungsi paru. Pemeriksaan fungsi Fungsi paru. Gitu ya. Oke, coba disapa dulu sebentar ya. Ini ada telepon masuk nih. Halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Halo, Ibu Yanti di Tangerang. Iya, Ibu, silakan ingin bertanya untuk siapanya nih, Bu? Untuk saya, Oh iya, silakan. ini dok, saya ini suka merasa tidak enak di dada sebelah kanan bagian bawah. Mm-mm. Oh, terputus ya. Ya, sayang sekali ya. Tapi kalau mungkin dari infonya yang sedikit ini ya, Ibu Yanti perempuan nih, taruhlah usianya berapa ya? Ya, oke lah. Ini keluhannya tadi ada tidak merasa nyaman ya di dada kanan bawah gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana kalau kita bicara anatomis? Paru nih letaknya di mana sih? Karena kan tadi ini keluhannya dari mana nih asalnya gitu ya, Dok. Ya kalau dada kanan bawah tuh kira-kira kemungkinannya apa, Dok? Jadi memang ini terlalu luas sebetulnya ya. Sakitnya dada kanan bawah. Tapi memang kalau dibilang letak anatomis paru di mana ya memang memenuhi rongga dada ya. Kalau jantung memang lebih ke arah kiri. Kalau paru tuh memang memenuhi rongga dada. Nah, kalau dikatakan nyeri dada kanan bawah ya kita harus tahu organ-organ apa saja yang kemungkinan ada di situ. Paling besar memang liver ya, paling besar liver. Kemudian kuadrannya atau lokasinya di atas atau di bagian bawah, di bawah iga atau di atas iga. Kalau memang di atas iga, kemudian ada nyeri saat menarik nafas, kita harus cari kemungkinan apakah mungkin ini berhubungan dengan paru, selaput paru, ya, apa infeksi dan sebagainya. Tapi kalau letaknya lebih ke kanan bawah, di bawah iga misalnya, ya kemungkinan kita harus cari kemungkinan dari saluran cerna atau dari livernya ada masalah apa. Sayang ya, tadi belum sempat diungkapkan secara apa tuh detail, udah keburu keputus ya. Tapi memang jadi letaknya, terus kuadrannya ini yang lebih ke atas atau lebih ke bawah, posisi persisnya di mana, itu memang idealnya dilakukan pemeriksaan ya, Dok, fisik, ya. Pemeriksaan fisik, apa nih, minimal ronsen kalau dada atau sebaiknya sih pertama kali pemeriksaan fisik ya harus dilakukan oleh dokter ya. Wawancara gitu, Dok. Ditekan atau dilakukan pemeriksaan dengan stetoskop, itu minimal itu. Kemudian nanti kalau memang dicurigai lebih lanjut ya harus dilakukan foto ronsen atau kalau misalnya kalau memang letaknya cukup ke bawah ya biasanya USG abdomen gitu ya. Gitu. Oke, coba disapa ya. Ini jangan-jangan ibu yang tadi atau beda lagi nih. Baik, mudah-mudahan terhubung dengan baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa ini? Dokter Lili. Oh, Bapak. Oke, Pak. Pak siapa, Pak? Pak Alwi. Nah, Pak Alwi, ya silakan Pak, pertanyaannya langsung aja ya. Ini suaranya agak-agak kurang jelas di sini. Ya, langsung aja Pak kalau gitu Pak, usia dan pertanyaan Bapak, keluhannya apa Pak? Ya. Sakit paru? Gimana Pak? Tangannya itu makannya apa aja? Keluhannya apa Pak? Keluhannya? Keluhannya cuman batuk aja. Itu mau nanya itu pantangannya apa ya? Pantangan makanan, keluhannya batuk. Bapak ngerokok nggak? Usia berapa Pak? Saya usia 55. Ngerokok nggak? Tapi saya ada gulanya, Dok. Ada Bagaimana? gulanya? Ada Oh, gulanya. ada sakit gula. Bapak merokok nggak? Saya udah nggak ngerokok lagi. Sudah berhenti berapa lama, Pak? Udah ada 1 bulan, 2 bulanan, Dok. Oh ya. Oke. Mantan perokok dong. Tidak ada demam juga nggak ada ya? Hanya batuk saja? Hanya batuknya udah bilang. Iya Oke. deh. Batuk Dok, terus pantangannya apa nih makanannya? Oke. Jadi kalau ditanya tentang keluhannya batuk-batuk tuh sebetulnya luas sekali ya, karena hampir semua penyakit paru itu sign-nya pasti batuk dulu ya. Jadi mungkin Bapak harus memeriksakan diri ya, lebih kepada misalnya gini, batuknya apakah sudah
lebih dari 2 minggu misalnya, atau batuknya baru 3 hari ini sih gitu ya, disertai dengan flu, demam ya. Biasanya kalau gejalanya itu akut, artinya gini, masih kurang dari 1 minggu, mungkin itu lebih ke infeksi-infeksi paru yang bahkan kadang-kadang pasien flu aja bisa ya gejalanya seperti itu. Jadi infeksi paru yang sifatnya infeksi akut, misalnya pneumonia ya, seperti itu. Tapi kalau batuknya sudah lama, misalnya lebih dari 2 minggu, kita harus lebih berpikir ke arah apakah ini pasien dengan kemungkinan TB, TBC paru, atau justru tumor paru ya, gitu. Jadi perbedaannya sih seperti itu ya. Kemudian juga apakah ada riwayat alergi atau riwayat asma sebelumnya? Kalau memang punya riwayat asma, bisa jadi asmanya sedang kambuh saat ini, makanya batuk terus ya, terus nafasnya berbunyi, ngikik. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau mengenai pantangan sebetulnya apa? Nggak ada makanan khusus sih yang harus dipantang sampai akhirnya batuknya berhenti ya. Cuma mungkin makanan-makanan yang merangsang tenggorokan ya, misalnya makanan yang dingin, minuman yang dingin, maksudnya makanan yang berminyak ya, itu kan akan meningkatkan keinginan batuk ya, seperti itu. Oh, jadi refleksnya gitu ya dok ya? Iya betul. Tadi ada gula nggak sih dok kalau nggak salah? Iya betul. Kaitannya apa dok? Misalnya ada penyakit penyerta lain, terus dengan resiko-resikonya gitu. Betul. Gitu. Memang seseorang dengan diabetes mellitus itu sangat mudah sekali terkena infeksi, nggak cuma paru aja ya. Tapi paling sering kena infeksi paru ya, paling sering. Entah disebabkan karena TB, entah karena disebabkan karena virus atau bakteri lain ya. Tinggal dibedakan lama batuknya saja. Kalau misalnya batuknya kurang dari 1 minggu, berarti kemungkinan infeksinya karena virus atau bakteri yang bukan TB. Tapi kalau sudah 2 minggu lebih, 1 bulan, 2 bulan, disertai penurunan berat badan, terusnya ada demam-demam tidak terlalu tinggi, kita harus mulai berpikir apakah ini ada hubungannya dengan TBC, seperti itu. Hati-hati, itu kan kasusnya tinggi dan menularnya juga. Wah gitu ya dok. Kemudian Bapak tadi juga ternyata merokok. Oh, tapi udah berhenti dok. Baru berhenti 2 bulan. Tapi udah jadi itu mantan. udah kemajuan ya. Itu sudah kemajuan yang sangat besar sebetulnya bisa berhenti merokok. Patut diapresiasi juga ya dok ya. Oke, kira-kira seperti itu ya Pak Alwi ya tanggapannya. Kita masuk pertanyaan email dulu deh ya kalau gitu ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, wah ini aku harus nafas dulu nih karena pertanyaannya panjang nih, curhat. Oke, Bapak Waisul Koroni dari Tangerang, Banten. Halo Bapak ya. Pak Waisul bertanya seperti ini, dok, apa resiko merokok pada kondisi anak saya? Anak saya sudah berusia 17 tahun, pernah didiagnosa dokter mengalami jantung bocor pada umur 6 bulan. Awal bocornya ini sekitar 5 mm, setelah 1 tahun berkurang jadi sekitar 3 mm. Setelah umur 2 tahun, anak saya tidak pernah kontrol lagi nih ke rumah sakit. Nah, anak saya baru kontrol lagi di tahun 2019 lalu karena mulai ada keluhan yang muncul lagi. Yang mau saya tanyakan, apa resiko merokok pada organ jantung dan paru anak saya? Karena anak saya ternyata merokok. Mungkin sudah sekitar 2 tahun ya. Oke, ini anak-anak SMA nih. Padahal saya sebagai orang tua sudah sering sekali memberikan pengertian bahaya merokok. Oke, alhamdulillah ya. Tapi karena pergaulan dengan teman-temannya, anak saya masih tetap merokok. Terus terang sebagai orang tua saya sangat takut kehilangan anak saya. Terima kasih. Nah, ini contoh yang ini juga ya. Bagus juga sih sebenarnya kalau mau dibahas ya, Dok ya. Jadi perhatian orang tua terhadap anaknya yang kondisinya ada basicnya ada jantung bocor, terus ada kebiasaan merokok. Terus bagaimana nih ke parunya juga gitu ya, Dok ya. Jadi memang seperti yang tadi sudah sedikit saya sampaikan mungkin ya, bahwa ketika rokok ini masuk ke dalam paru, maka banyak masalah yang akan terjadi gitu ya. Nah, salah satunya adalah tadi kemampuan paru untuk mengembang dan mengempis dengan baik itu juga terganggu. Kemudian resiko-resiko infeksi sangat besar. Tentu saja kalau anak bapak ya yang tadi bermasalah dengan jantung itu akan lebih sulit lagi kalau dia tidak berhenti. Kenapa? Karena tadi oksigenasinya akan menjadi sangat kurang. Ketika seseorang merokok itu kan pasti kadar oksigennya kurang baik karena fungsi parunya pun menurun ya.
Sehingga menyebabkan resiko tadi kerja jantungnya menjadi lebih berat ya. Selain itu ada efek langsung juga ke jantungnya kalau memiliki kebiasaan merokok ya. Yang paling sering dikatakan itu adalah terjadi penyumbatan di pembuluh darah ya, plak ya, paling sering disebabkan karena rokok. Nah itu yang sering akhirnya nanti kejadian serangan jantung. Nah itu diawali dari seperti itu. Jadi kalau memang terus merokok, bahayanya di sana, baik secara langsung gitu maupun tidak langsung ke organ jantungnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya kira-kira perjalanan penyakit ya dok Betul. ya. Jadi mumpung masih muda ya berhenti gitu ya dok ya. Dan memang harus disupport sekali dari keluarga dan benar-benar. orang Apalagi tua. jantung bocor ini ya, basicnya udah ada seperti itu ya. Iya. Jadi mungkin buat yang ingin masa depannya jauh lebih sehat, cerah kan ya perlu diperhatikan tuh ya. Betul. Baiklah, oke. Ini pertanyaan selanjutnya dulu deh gitu ya, dari Bapak Edi 36 tahun. Dok mau nanya, saya sudah berhenti merokok kurang lebih 5 tahun lalu ya dok ya. Tapi sampai sekarang saya punya problem lendir banyak yang sulit untuk dikeluarkan. Dari dulu seperti itu. Biasanya habis bangun tidur di pagi hari, numpuk sekali lendirnya di tenggorokan saya tapi tidak bisa keluar dok. Kebayang tuh ya nggak nyamannya seperti apa. Solusinya seperti apa nih agar kondisi agar kondisi paru saya juga jauh lebih bersih dan sehat. Terima kasih. Mantan perokok dok, sebenarnya kan udah cukup lama ya 5 tahun, tapi kok keluhannya masih seperti ini? Apakah ada kaitannya memang betul-betul karena efek rokok yang 5 tahun yang lalu? Kita nggak tahu juga kan udah berapa lama ya merokoknya, atau jangan-jangan ada kemungkinan yang lain gitu dok. Ini cara menganalisisnya dulu seperti apa sih sebelum mungkin kita ke dokter gitu ya dok ya. Kira-kira seperti apa dok? Jadi pada kondisi seperti pasien-pasien yang udah berhenti merokok sebetulnya udah lama, tapi kok masih ada keluhan, itu banyak sekali kejadian seperti itu ya. Jadi nggak cuma bapak aja, tapi rata-rata mantan perokok sampai udah berhenti sekian tahun pun masih tetap ada dahak yang banyak. Karena kita juga harus mengevaluasi kira-kira selama 5 tahun merokok itu seberapa beratnya dia merokok. Kalau memang sudah sangat berat, tentu saja ada pengaruh ya ke fungsi parunya gitu ya. Kemudian kemampuan paru untuk membersihkan tadi yang saya bilang, bahwa ketika seseorang merokok kan rusak semua tuh saluran nafasnya ya. Mungkin bentuknya udah ada yang kurang baik, ada yang menyempit, ada yang macam-macam ya, sehingga sulit sekali untuk mengeluarkan dahak. Atau justru produktivitas dahaknya menjadi lebih banyak karena normalnya kan dibuang ya. Normalnya di saluran nafas itu selalu ibaratnya bersih-bersih, tapi karena rusak kemampuannya sehingga menumpuk, maka sering sekali mengalami keluhan batuk dahaknya banyak. Nah caranya memang harus dilakukan pemeriksaan ya, minimal bapak harus melakukan pemeriksaan foto ronsen dada misalnya gitu ya, untuk melihat sebenarnya parunya itu ada kerusakan apa sih gitu ya. Kemudian fungsi paru juga harus diperiksa gitu ya, apakah memang sudah ada mengarah ke fungsi parunya sudah menurun seperti itu. Lalu untuk tipsnya apa saja untuk ini, tentu saja harus diperiksa dulu ya, apa sebenarnya masalahnya gitu. Kalau memang ada masalah terkait infeksi, maka harus diobati. Kalau ada masalah terkait penyakit obstruksi, misalnya fungsi parunya menurun nih, ada penyempitan, maka kita harus memberikan terapi sesuai dengan untuk melegakan saluran pernafasan. Lega gitu ya jadinya. Ya, biasanya harus diterapi seperti itu. Nah, selain itu apa sih tips yang mudahnya gitu ya? Mungkin perubahan gaya hidup ya, misalnya olahraganya harus lebih teratur, kemudian latihan pernafasan ya, biasanya itu baik di olahraga ya. Jadi olahraganya ditingkatkan, kemudian mengurangi makanan-makanan mungkin yang merangsang batuk ya. Kemudian bisa juga berjemur misalnya di pagi hari, atau jika memang terbukti ada kesulitan untuk bernafas atau kesulitan mengeluarkan dahak, bisa juga dilakukan fisioterapi kadang-kadang. Tapi itu memang disarankan oleh dokter spesialis parunya dulu yang sudah memeriksa kondisinya gitu. Kalau banyak minum air putih, atau ada yang bilang minum teh atau apa biar keluar gitu ya. Atau ada yang sampai apa ya dok ya, posisi tubuhnya tuh di apa sih, di tidur biar dia terangsang untuk keluar gitu ya dok ya, sampai segitunya dok. Iya, kalau misalnya masalah posisi sih sebetulnya nggak ada ya, nggak ada posisi khusus sehingga dia lebih mudah atau apa sih, nggak.
kalau mengenai minum air, mungkin minum air hangat ya, yang membantu untuk menenangkan gitu saluran pernafasan. Biar gitu. lebih tenang di. Tapi memang tidak ada teori khususnya gitu minum air hangat, enggak. Tapi memang pengalaman beberapa orang kayaknya kalau minum air hangat lebih mudah untuk dahaknya jadinya lebih plong gitu. Atau ada obat khusus dok, kan ada tuh obat untuk Betul, pengencer dahak. memang ada, tapi memang tidak semua kasus harus diberikan ya. Jadi kita lihat dulu nih kasusnya apa gitu. Oke, jadi cari tahu juga tadi penyebab pastinya apa, itu dulu dikoreksi Diperiksa, gitu ya. Daripada terus-menerus seperti itu kan mengganggu kualitas hidup tentunya ya dok ya. Oke, ini dari pertanyaan-pertanyaan ini ya dok ya, sebetulnya kan berarti kalau kita memang ada keluhan, dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti hasilnya seperti apa gitu ya, baru penanganannya yang tepat gitu kan ya, dan cepat gitu ya dok, yang mudah-mudahan outputnya juga baik, karena kita ingin mencegah terjadinya komplikasi juga ya dok ya. Tadi dokter bilang udah terbentuk fibrosis ya, kalau nggak salah ya, jaringan parut atau penurunan fungsi yang orang kalau udah ada penurunan fungsi kan logikanya bisa nggak sih dinaikkan lagi nih dengan mungkin tadi kita minum antioksidan lah, atau mungkin olahraganya diperkuat, kelola stresnya, pola makan dijaga gitu, dan berobat teratur juga ke dokter ya dok ya. Apakah itu bisa ada harapan untuk mencapai kesembuhan seperti yang semula atau mendekati semula lah gitu, kira-kira bagaimana dok? Mengenai apakah sesuatu yang rusak di paru itu sangat sulit untuk kembali sempurna normal ya, apalagi kalau sudah terbentuk fibrosis, biasanya memang akan ada seterusnya. Tapi yang bisa kita latih adalah penyesuaian toleransi aktivitas, misalnya dengan tadi ya fisioterapi, nanti akan diajarkan caranya bernafas yang efektif, batuk yang efektif seperti apa, kemudian diajarkan olahraga-olahraga apa sih yang disarankan, seperti itu. Nanti akan ada memang program-program seperti itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi benar seperti kata Mbak tadi ya, bahwa paling tidak sedikit, mungkin nggak sampai normal banget, tapi mengurangi terganggunya aktivitas. Jadi gitu mengurangi keluhan gitulah ya betul, dok ya, betul. supaya kualitas hidupnya lebih baik gitu ya. Paling bermasalah memang kualitas hidup. Dan mudah-mudahan nggak makin buruk juga ya dok ya. Itu sih fokus utamanya. Jadi tadi kerja sama juga dengan fisioterapis gitu ya dok ya. Oke. Baik dokter, kita jadi dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Kolanda Maria Septauli SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai pengaruh rokok terhadap kesehatan paru. Dan dokter, di segmen terakhir gitu ya, sebelum ke closing statement nih dok gitu kan, daripada sudah terlanjur menjadi maaf ya keganasan, tadi kan karena kan kanker rokok itu ada kandungan karsinogeniknya gitu ya dok, atau jadi PPOK atau penyakit-penyakit lainnya yang ya kita nggak mau lah ya itu terjadi di kita, apalagi kan masih mau kumpul sama anak cucu nih di masa depan gitu ya. Jadi upaya-upaya pencegahannya tuh seperti apa sih? Kedengarannya klise ya dok ya, tapi harus dikasih tahu dok supaya kita makin tersentil gitu ibaratnya. Kira-kira bagaimana pandangan dokter Kolanda sendiri dok? Silakan. Intinya sebetulnya kita harus paham dulu bahwa rokok itu sebetulnya berbahaya ya. Itu saja dulu yang harus kita sadari. Jadi terlebih dari keinginan merokoknya atau tuntutan sosial atau tuntutan yang lain-lain ya, misalnya kita harus tahu dulu bahwa barang ini sebetulnya membahayakan kesehatan. Setelah itu maka kita akan memiliki langkah-langkah ke depan untuk kalau begitu saya mau berhenti gitu ya. Kemudian kalau memang sudah terlanjur misalnya merokok dan sudah mau berhenti merokok, maka harus meminta support ya dari keluarga, dari lingkungan, karena banyak sekali ditemukan anak-anak yang usia sekolah ya, mereka merokok. Setiap saya tanya kenapa kok merokok sih, kan ayah saya merokok. Nah jadi akhirnya dibalikin lagi, maka support di keluarga itu sangat penting ya. Jadi orang tua harus jadi contoh buat anak-anaknya gitu ya. Terus juga lingkungan pergaulan. Mungkin kalau kita tahu bahwa
Saya agak susah nih dok berhenti merokok kalau saya nongkrong bareng teman-teman. Nah, gimana caranya ya kita hindari dulu. Pada saat kita kritis sedang berusaha berhenti itu sangat sulit di bulan-bulan pertama, maka kita harus mengurangi intensitas kita untuk ketemu dengan lingkungan yang memang mau nggak mau kan kita nggak bisa nyuruh orang untuk gue nggak mau deh kamu ngerokok di dekat saya kan nggak bisa ya. Maka kita yang harus sementara menarik diri dulu sampai kita berhasil gitu ya. Nanti kita toh pada waktunya kita kembali lagi ke lingkungan, kalau kita sudah biasa berhenti, rasanya aneh kalau merokok lagi gitu ya. Kemudian misalnya, tapi saya nggak mungkin dok, misalnya ada di lingkungan terus saya diem aja, yang lain pada ngerokok. Misalnya bisa dengan minum yang lain gitu ya, misalnya entah cemil atau apa gitu ya. Atau mengunyah permen karet. Mengunyah permen karet atau mengunyah apa, pokoknya jangan menghisap rokok gitu. Mungkin kan nggak enak kalau nongkrong saya gimana, misalnya teman-teman yang lain ngerokok, saya ngapain gitu kadang-kadang ya. Ya cari bengong aja. Yang lain ya, cari yang lain. Cari Misalnya yang lain. minum susu minum kopi atau minum yang lain ya, atau mengunyah permen seperti itu. Jadi memang harus disadari dulu bahwa sebetulnya ada kok penggantinya menghisap rokok. Maksudnya atau tadi mencari ada yang mencari ini untuk kesenangan atau Betul, pelarian ya. Jadi betul. mungkin buat cari aktivitas yang lebih produktif, lebih produktif, minat, hobi, pakai gitu ya dok. Jadi ya? memang olahraga itu banyak penelitian ya, itu kan mengurangi juga tingkat stres ya. Orang tuh rata-rata merokok pasti karena lagi suntuk nih gitu biasanya ya, atau lagi stres nih. Nah, kita harus memiliki pelarian yang lebih jelas ibaratnya. Pelarian positif. Pelarian positif ya. Jadi nggak ngerokok tapi saya nge-gym aja deh misalnya gitu, atau saya berenang aja deh, atau misalnya yang disuka apa, misalnya saya suka tidur ya tidur aja gitu daripada ngerokok ya, atau nonton TV atau kegiatan lain. Jadi kita harus melakukan substitusi namanya. Jadi dalam tanda kutip kecanduannya hal-hal yang positif Iya, gitu ya dok, jadi kita harus alihin, biasanya saya ini, saya ganti yang lain deh yang lebih positif gitu, sehingga akhirnya terbiasa terbangun gaya hidup yang baru ya. Kok ternyata saya nggak ngerokok enak ya gitu, badan saya segera. Nah, setelah dia mendapatkan dampak positif itu, maka orang akan ketagihan terus melakukan yang baik. Oke, tapi pentingnya dukungan dari orang-orang sekitar nih, support sistemnya ini seperti apa tuh berpengaruh sekali ya Sangat dok berpengaruh. ya. Terus juga kalaupun memang ternyata ada keluarga kita, orang terdekat kita yang memang ya udah punya kebiasaan merokok gitu ya dok. Idealnya kita tuh sebagai yang orang terdekat nih apa? Mungkin mengingatkan untuk screening deh, atau mungkin kalau kanker apa sih deteksi lebih awal, ditemukan lebih awal gitu supaya mudah-mudahan mencegah yang terjadinya lebih buruk gitu ya dok. Yang bisa dilakukan apa sih dok? Apa mungkin pemeriksaan rutin tahunan juga, check up ke bagian parunya, kira-kira seperti apa? Jujur kalau untuk orang-orang yang sudah terbiasa merokok itu agak susah sekali kasih taunya ya. Iya sih. Jadi mereka selalu ada alasan bahwa enggak kok, yang lain ngerokok baik-baik aja seperti itu. Padahal sebenarnya mungkin tuh faktor keberuntungan ya, bukan, karena memang sudah nyata jelas-jelas ini sebenarnya ada bahayanya. Nah, mungkin tentu saja orang-orang seperti ini harus diberikan pemahaman, pengertian, support yang terus-menerus, nggak boleh putus ya, motivasinya mungkin tiap hari ya, atau dikaitkan dengan ya tadi misalnya mau ketemu anak, masih mau lihat keluarga, masih mau lihat anak cucu seperti itu kan hal yang sebetulnya itu penting gitu, tapi kadang-kadang orang lupa karena sesaat gitu ya, mau memuaskan keinginan untuk merokok. Kemudian apa saja yang harus dilakukan sebelum sampai kondisi yang berat? Tentu saja memang harus melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan yang check up seperti itu. Tapi ya tentu saja sudah harus disadari juga bahwa rokoknya di stop dulu. Kalau dia tetap merokok, pasti pemeriksaannya jelek terus gitu ya. Baiklah, bener banget ya. Dr. Kolanda, sayang sekali kan waktunya terbatas ya. Jadi closing statement-nya deh singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua nih ya. Silakan dokter. Oke, jadi saya lebih ingin menyampaikan bahwa sangat baik untuk kita berhenti dari kebiasaan merokok, karena ternyata pengaruhnya sangat banyak dan mengurangi juga kualitas hidup seseorang ya, mengurangi produktivitas seseorang untuk bekerja dan sebagainya, dan resiko-resiko penyakit yang berat itu menanti, baik yang jangka dekat misalnya penyakit-penyakit infeksi maupun jangka yang panjang misalnya tumor paru dan sebagainya. Maka
kita harus sama-sama menjaga kesehatan paru, salah satunya dengan menghindari rokok. Oke, baik Dokter Kolanda, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Dokter Kolanda ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.